record. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta 1 menit aja kalian untuk on cam. Oke, baik. Terima kasih. Di sini kami dari kelompok 9, lanjutan dari kelompok 7 dan 8, yang akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik, materi apakah sudah muncul? Oke, oke, ini ya. Baik, untuk materi untuk kelompok 9, yaitu kesulitan belajar, motivasi belajar, dan gaya belajar. Untuk dosen pengampu kami di mata kuliah psikologi pendidikan ini adalah Ibu Safitriwana Wulandari, SPD MPD. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Dila Priska Arianti dengan NIM 2023 35001. Dia yang selanjutnya ada saya sendiri, Doli Febran Wustino dengan NIM 2023 35005. Untuk peta konsep materi yang akan kami bahas, yang pertama itu ada pengertian dari kesulitan belajar, macam kesulitan belajar, faktor kesulitan belajar, dampak kesulitan belajar, dan cara mengatasi kesulitan belajar. Selain itu, kami akan membahas juga mengenai pengertian dari motivasi belajar, unsur motivasi belajar, pengertian gaya belajar, macam gaya belajar, dan juga faktor gaya belajar. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability disebut dengan istilah learning disorder atau learning difficulty adalah suatu kelainan yang membuat individu sulit melakukan kegiatan belajar secara efektif. Itu menurut Jamaris pada tahun 2014. Sedangkan ada perspektif lain yang mengatakan bahwa kesulitan belajar itu yang dialami siswa menunjukkan bahwa adanya kesenjangan atau jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang dicapai oleh siswa pada kenyataannya. Lalu ada lagi menurut Hill and Jones pada tahun 2018, kesulitan yang dihadapi oleh siswa itu bukan hanya terkait dengan masalah penguasaan materi pelajaran saja, tetapi juga berkaitan dengan masalah psikologis seperti kurang motivasi, malas belajar, perasaan tidak senang, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu macam kesulitan belajar. Nah, macam kesulitan belajar ini menurut Ika Meriani pada tahun 2018, itu beliau mengungkapkan beberapa macam kesulitan belajar yang umum dialami oleh individu atau para peserta didik. Yang pertama, itu ada kesulitan belajar membaca atau dikenal sebagai dyslexia learning. Yang kedua, kesulitan belajar menulis atau dysgraphia learning. Dan yang terakhir yaitu kesulitan belajar menghitung atau dyscalculia learning. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang kesulitan belajar membaca atau dyslexia learning. Dyslexia learning merupakan salah satu kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Kesulitan membaca ini dapat disebabkan oleh gangguan pada daya ingatnya, yang dimana itu dalam memproses atau mengelola informasi yang sedang dibaca oleh peserta didik tersebut. Perhatikan gambar di samping. Misalkan, anak ini bernama Nalendra. Ia merupakan anak dengan kesulitan belajar membaca, sedangkan ia itu sudah duduk di kelas 5 SD.
Dalam hal ini, jika Anda sebagai gurunya, apa yang perlu dilakukan? Saya ingin menunjuk Mbak Raihana Dwi Afianti untuk menjawab. Jika saya menjadi seorang guru, saya akan membimbing peserta didik saya dan membantu untuk melatih mengeja sehingga peserta didik dapat belajar membaca. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Selanjutnya yaitu kesulitan belajar menulis atau dygraphia learning. Nah, kesulitan belajar ini dapat dideteksi sejak dini sehingga eh, dapat mengakibatkan kesulitan kepada peserta didik ketika sudah memasuki sekolah dasar. Karena itulah saat kita sudah memasuki usia sekolah, menulis itu membutuhkan kemampuan yang lebih lanjut daripada membaca. Untuk kasusnya seperti ini, perhatikan gambar di samping. Misalkan, anak ini bernama Raihan. Ia merupakan anak dengan kesulitan belajar menulis, sedangkan Raihan itu sudah duduk di kelas 3 SD. Dalam hal ini, jika Anda sebagai gurunya, apa yang perlu dilakukan? Saya ingin menunjuk Mbak Nurul Dian untuk menjawab kasus ini. Sebentar, saya ingin mendalami dulu kasusnya. Oke, ambil saya gurunya dan mendapati siswa kelas 3 yang tidak bisa, yang kesulitan belajar menulis. Yang akan saya lakukan adalah saya akan menghubungi orang tuanya lainnya untuk memberitahu orang tuanya agar lebih membimbing anaknya atau merekomendasikan terapi atau les yang cocok untuk anak tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas jawabannya. Selanjutnya yaitu adalah kesulitan belajar menghitung atau dyscalculia learning. Kesulitan ini merupakan gangguan perkembangan yang terjadi dalam pemahaman aritmatika atau matematika. Kesulitan belajar menghitung ini dapat mempengaruhi prestasi akademik dan juga dapat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Untuk kasusnya, perhatikan gambar di samping. Misalkan anak ini bernama Edo. Ia merupakan anak dengan kesulitan belajar menghitung, sedangkan ia sudah duduk di kelas 3 SD. Dalam hal ini, jika Anda sebagai gurunya, apa yang perlu dilakukan? Saya ingin menunjuk Mbak Denisa untuk menjawab kasus ini. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gili mengenai kasusnya, yaitu kan misalnya ada anak bernama Edo, ia merupakan anak dengan kesulitan belajar menghitung, sedangkan ia duduk di kelas 3 SD. Dalam hal ini, jika Anda sebagai guru, apa yang perlu dilakukan? Apabila saya menjadi guru, saya itu akan yang pertama itu memberitahukan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Dan kedua, apabila orang tuanya membutuhkan bantuan mengenai pembelajaran, guru itu juga dapat membantu, yaitu bisa mengajarkan di luar pembelajaran, dan orang tuanya juga bisa memberikan pembelajaran privat atau les. Sekian dari penjelasan saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Denisa. Ya. Oke, berdasarkan dari uraian yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa jenis kesulitan belajar itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kesulitan belajar dalam menghitung, kesulitan belajar dalam menulis, dan kesulitan belajar dalam membaca. Setelah mengetahui jenis kesulitan belajar tersebut, diharapkan para pendidik mampu memberikan solusi atau jalan keluar yang tepat dalam mengatasi permasalahan kesulitan pada peserta didik nantinya. Yang selanjutnya yaitu faktor kesulitan belajar yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Priska. Silakan Mbak Priska. Yang selanjutnya adalah faktor kesulitan belajar. Kesulitan terjadi pada peserta didik tidak semata-mata terjadi begitu saja. Menurut Louis Bin Shah 2008, secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar ini dibagi menjadi dua.
Yang pertama ada faktor internal siswa, yang kedua ada faktor eksternal siswa. Next. Faktor internal siswa mencakup semua masalah yang mungkin dimiliki oleh siswa itu sendiri. Psikofisik yang mempengaruhi siswa, terutama yang memiliki komponen kognitif, seperti kemampuan pengetahuan. Ranah afektif seperti sikap dalam belajar, emosi yang masih labil, dan minat peserta didik. Ranah psikomotor seperti penglihatan dan pendengaran yang terganggu. Faktor internal siswa meliputi segala pengaruh luar pada diri siswa. Ini mencakup segala sesuatu yang menghalangi siswa untuk terlibat dalam kegiatan belajar, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya yang nakal, lingkungan sekolah yang kurang baik, guru dan sumber belajar yang kurang kualitas. Next. Selain itu, menurut artikel 2001 juga mengungkapkan beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset yang dijoganya. Yang pertama ada faktor keturunan atau bawaan lahir. Yang kedua ada gangguan semasa kehamilan. Yang ketiga ada janin kurang sehat selama kehamilan. Yang keempat ada trauma pasca kehamilan. Yang kelima ada infeksi telinga pada masa bayi dan balita. Yang keenam ada berhubungan dengan zat kimia. Yang keempat ada dampak kesulitan belajar. Menurut Nini Subini 2012 menyebutkan beberapa dampak yang menyertai kesulitan belajar yang dialami anak sebagai berikut. Pertama ada pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua ada interaksi anak dengan lingkungan terganggu. Yang ketiga ada anak menjadi frustasi. Yang keempat ada berperspektif bodoh, lambat, berbeda, dan aneh. Menjadi malu, nakal, agresif, tegang, dan menyendiri. Dan selanjutnya ada sulit berinteraksi dengan teman sebaya. Orang tua marah, kecewa, putus asa, ada kemampuan terhambat. Oke, yang kelima yaitu cara mengatasi kesulitan belajar. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut sangat wajar, mengingat mereka juga berasal dari keluarga dan lingkungan yang berbeda pula. Menurut Muhyiddin Syah pada tahun 1999, banyak alternatif yang dapat diambil guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya. Akan tetapi, sebelum pilihan tersebut diambil, guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah penting yang meliputi. Yang pertama itu, guru harus menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Yang kedua, guru itu harus mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, guru harus menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Nah, setelah langkah-langkah di atas selesai, barulah guru melaksanakan langkah selanjutnya, yakni melaksanakan program perbaikan.
Di sini ada kasus, nanti akan saya minta jawab kepada audiens. Sebut saja namanya adalah Dewa. Dewa ini adalah seorang siswa SD kelas 5 yang memiliki masalah, memiliki ini, sebentar, memiliki nilai hasil belajar terendah di kelasnya. Nah, nilai terendah tersebut tidak hanya untuk satu atau dua mata pelajaran saja, tetapi hampir semua mata pelajaran. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, Dewa terlihat sulit sekali menerima materi pelajaran. Selain itu, Dewa juga tidak bisa fokus terhadap pelajaran. Ia lebih suka bermain dan mengganggu teman sebangkunya. Tidak jarang jika guru seringkali menegurnya lantaran mengganggu konsentrasi siswa lain. Sayangnya, Dewa tidak lantas diam dan fokus pada pelajaran hingga jam pelajaran selesai. Beberapa menit kemudian, ia kembali mengganggu temannya dan tidak fokus pada pelajaran. Untuk pekerjaan rumah Dewa pun yang diberikan guru sering tidak ia kerjakan. Permasalahan Dewa di atas tentu menjadi kekhawatiran guru dan juga orang tuanya. Oleh karena itu, guru sebagai orang tua kedua dan juga dianggap lebih berkompeten dalam mengenal dan memahami karakter siswa, mengambil langkah-langkah tertentu sebagai upaya memberi solusi atas permasalahan yang menimpa Dewa tersebut. Menurut Anda, bagaimanakah cara atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kasus dari Dewa ini? Silakan berpendapat. Saya ingin menunjuk Mbak Nisaul Rohmah dan Huda Salsa untuk menjawab kasus ini. Oke, baik. Yang pertama, saya sebagai guru itu yang pertama yang saya lakukan itu menghubungi orang tua dari Dewa ini. Terus yang kedua, aku akan menasehati Dewa secara individu gitu, kayak dua orang empat mata saja dengan perlahan-lahan dan memberikan materi sendiri gitu. Sudah atau ada yang perlu ditambahkan? Jika saya menjadi guru, saya akan memantau Dewa terus dan selalu mengingatkan Dewa untuk mengerjakan tugas. Sudah cukup atau mau ditambahkan? Baik, kita langsung lanjut ke pemaparan materi yang selanjutnya saja. Nah, ini sudah saya jawab sebetulnya, tapi saya ingin melihat pendapat dari kalian. Nah, yang pertama itu, langkah yang diambil guru
itu memanggil dewa dan berbicara empat mata perihal segala sesuatu yang terkait dengan masalahnya, seperti yang Anda tadi jawab. Yang kedua, memberinya pengertian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah kurang benar. Yang ketiga, memotivasi dewa untuk giat belajar dengan sentuhan kalimat-kalimat yang persuasif. Yang keempat, menjelaskan kepada dewa akan pentingnya belajar, baik dalam jangka sekarang maupun jangka masa depan. Selanjutnya, memberikan perhatian yang lebih dalam mengenai kegiatan proses belajar mengajar. Maksudnya, jika dewa belum memahami suatu materi, kita sebagai guru itu harus dengan sabar menjelaskannya kembali dengan kalimat yang mungkin lebih mudah dimengerti. Selanjutnya juga memberikan hadiah sebagai penyemangat jika prestasinya meningkat, serta mengajak peran serta orang tua untuk ikut membantu dan mengawasi dewa dalam kegiatan belajar di rumah. Saya berterima kasih kepada kalian yang sudah menjawab kasus ini. Panahku hilang. Sebentar, level saya lemot. Baik, selanjutnya yaitu pengertian motivasi belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya. Panai kok hilang? Yang selanjutnya ada pengertian motivasi belajar. Dipakai untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan hampir semua tugas yang rumit. Hampir semua pakar juga setuju bahwa suatu teori tentang motivasi berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong tingkah laku dan memberikan arah kepada tingkah laku itu. Juga pada umumnya diterima bahwa motif untuk terlibat dalam satu kegiatan tertentu didasarkan atas kebutuhan yang mendasari. Menurut Kohit 2017. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik hasrat dan keinginan, berdasar dorongan kebutuhan belajar dan harapan dan cita-cita.
Faktor eksternalnya yaitu adanya perbedaan lingkungan yang kondusif dan kegiatan yang menyenangkan serta menarik. Dengan demikian, motivasi adalah dorongan yang dapat menimbulkan perilaku tertentu yang terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu. Perilaku atau tindakan yang ditujukan seseorang dalam upaya mencapai hal tertentu tujuan tertentu sangat tergantung dari motif yang dimiliki. Yang selanjutnya ada unsur motivasi belajar. Keberhasilan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh motivasi yang ada pada dirinya. Indikator kualitas pembelajaran salah satunya adalah adanya motivasi yang tinggi dalam peserta didik. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi terhadap pembelajaran, maka mereka akan tergerak atau tergugah untuk memiliki keinginan melakukan sesuatu yang dapat memperoleh hasil atau tujuan tertentu. Menurut Kompri 2016, motivasi belajar merupakan sebuah kejiwaan yang mengalami perkembangan. Artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar yaitu yang pertama adalah ada cita-cita dan aspirasi siswa. Yang kedua, kemampuan siswa. Yang ketiga, kondisi siswa. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Selain itu, menurut Garsona tahun 2000 menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar seorang anak, terutama pada siswa. Yang pertama ada cita-cita dan aspirasi siswa. Yang kedua ada kemampuan siswa. Yang ketiga ada kondisi siswa dan lingkungan. Yang keempat ada unsur dinamis dalam belajar. Yang kelima ada upaya guru dalam membelajarkan siswa. Yang selanjutnya ada pengertian belajar. Gaya belajar yang berbeda pada setiap siswa idealnya menjadi dasar pertimbangan guru dalam memilih strategi untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Orai 2021. Kecenderungan individu yang belajar dengan strategi pembelajaran berbeda dengan gaya belajarnya akan kehilangan motivasi terhadap materi pembelajaran. Perbedaan kecerdasan pada setiap orang menjadikan setiap orang memiliki gaya belajar yang sesuai. Gak usah. Gaya belajar. Baik, selanjutnya yaitu macam gaya belajar. Nah, gaya belajar itu menurut Cornell pada tahun 2012 itu dibagi menjadi 3 bagian secara umum. Yang pertama, gaya belajar visual atau visual learners, kedua gaya belajar auditory atau auditory learners, dan gaya belajar kinestetik atau kinesthetic learning. Nah, untuk gaya belajar visual itu lebih menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperhatikan terlebih dahulu atau diperlihatkan agar mereka itu paham. Nah, gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat terlebih dahulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Untuk kasusnya seperti ini, jika kita sebagai guru, apakah efektif digunakan dalam matematika? Jawabannya adalah tidak, karena gaya belajar visual itu lebih menitik beratkan pada ketajaman penglihatan saja, dan menurut saya itu antara ya dan tidak, karena itu kan artinya bukti-bukti konkret itu harus diperlihatkan dulu, jadi masih 50-50 untuk diterapkan pada pembelajaran matematika. Untuk selanjutnya, gaya belajar visual learning itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, kebutuhan melihat sesuatu atau informasi itu secara visual untuk mengetahuinya atau memahaminya. Dan
untuk karakteristiknya pada visual learner itu memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik, dan memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. Nah, seorang visual learner juga cenderung lebih reaktif terhadap suara. Selanjutnya, gaya belajar auditory. Ini lebih mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, jika kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Untuk kasus yang seperti ini, menurut kalian apakah belajar matematika menggunakan auditory learner itu memungkinkan anak tersebut memahami materinya atau tidak? Nanti bisa dijawab di akhir. Untuk karakteristiknya, yang pertama siswa yang memiliki gaya belajar ini cenderung semua informasinya itu harus hanya bisa diserap melalui pendengaran saja. Nah, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Seorang auditory learner juga cenderung memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu mengharuskan individu yang bersangkutan untuk menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada karakteristik belajar seperti ini yang tidak semua individu bisa melakukannya. Untuk karakteristiknya sendiri, yaitu menempatkan tangan sebagai alat menerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, kemungkinan siswa yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Yang ke-10, yaitu faktor gaya belajar. Yang pertama, faktor fisik. Siswa itu harus kuat secara fisik, dikarenakan tingkat kesehatan pada indera sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan keterampilan siswa untuk menyerap pengetahuan dan informasi di dalam kelas. Yang kedua, faktor emosi. Memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas dan kuantitas belajar siswa. Emosi siswa positif dapat mempercepat proses belajar dan hasil belajar yang dicapai akan lebih baik, dan sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu faktor sosiologis. Seorang siswa belajar sosial untuk memahami suatu permasalahan dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, faktor lingkungan. Dapat mempengaruhi gaya belajar siswa karena apa? Misalnya, di gedung sekolah dan letaknya tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, serta keadaan cuaca di lingkungan siswa. Baik, apakah ada pertanyaan? Sepertinya kok waktunya mau habis. Ini saya stop dulu.